Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat YouTube, sahabat konten dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya dalam cerita seputar dunia usaha. Baik sahabat, pada kesempatan kali ini saya istirahat sejenak sob, bercerita tentang dunia usaha perkonteran, yang mana pada malam ini tanggal 31 Oktober tahun 2022 masyarakat Kecamatan Nipah Panjang mendapat undangan terbuka dari salah satu pondok pesantren yang ada di Kecamatan Nipah Panjang, yaitu Pondok Pesantren Darul Ikhlas di bawah pimpinan Ustadz Haji Heli Januardi, yang mana pondok ini mengadakan kegiatan dalam perayaan Hari Besar Islam, yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW, yang mana pondok ini mengundang salah seorang pendakwah, yaitu Bapak Ustadz Yahya Waloni. Bagaimana kegiatannya dan bagaimana keseruannya, berikut Tata Sel tampilkan tayangannya. Mari kita simak sama-sama sob. Alhamdulillahillazi birabi'il akhir wa jabadahu birabi isani wa anzala kitaban hudan wa nurun wa anzala sab'an minal masani yahdi bihi man yarju liqa arabihi wa nailal amani. Ashhadu an la ilaha illallah rahmani wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rabbani. Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahim. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala Allah Ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim gisyawatun wallahu azabun azim. Wa minan nas man yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kiwamud dunya bi arba'ati azab, bi ilmi ulama'i, bi adlil umaro, bi syakwatil akhniya, bi da'watil fuqara'i. Ibu, bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, kami muliakan, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dalam hal ini berhadir bersama-sama di tengah kita Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur beserta perangkat beliau, para aparat yang ada di kecamatan, hadir juga beberapa camat yang mendampingi beliau di dalam satu permusyawaratan rakyat atau yang kita sebut dengan musyawarah pimpinan kecamatan. Bapak Kapolsek, Bapak Babinsa, aparat TNI dan Polri juga hadir bersama-sama dengan kita, dan tuan rumah dalam penyelenggaraan Maulud Nabi Sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah, atau bertepatan pada tanggal ini 31 Oktober tahun 2022 Miladiah. Tadi sudah disampaikan rasa bangga, rasa syukur pemerintah
atas berdirinya Pondok Pesantren Darul Ikhlas di bawah pimpinan Saudara Ustadz Eli dan seluruh santri-santriwati berhadir meramaikan peringatan Maulud Nabi, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, dan yang kami cintai. Kami banggakan ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Sekilas dari apa yang disampaikan oleh Bapak Sekda tadi, saya dalam kondisi seperti ini, begitu tiba beristirahat sebentar, hadir di tempat itu. Konsumsi dakwah yang sering saya sampaikan hanya bertumpu pada dua aspek. Saya berceramah hanya menyampaikan pada dua titik persoalan. Apa yang dibacakan oleh qori atau qori'ah, dan yang kedua sambutan panitia atau pemerintah yang hadir. Pada kesempatan ini saya hanya menggaris bawahi apa yang dikatakan dalam satu kata, waspada, yang dikatakan Pak Sekda tadi. Karena negara kita ini semakin hari semakin tidak menentu. Ambisi, keserakahan, kedurhakaan mengundang petaka mubahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Momen seperti inilah terjadi tidak kebetulan. Kekacauan dalam sistem berkehidupan pribadi, berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akibat dari kemerosotan akhlak dan moralitas manusia. Jadi tidak kebetulan kalau keadaan negara begini, keadaan dunia secara global, kita masuk pada bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ada peristiwa yang setiap tahun kita laksanakan, yaitu Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dibicarakan di dalam setiap momentum Maulid Nabi, tidak ada persoalan lain kecuali menitik beratkan pada aspek moralitas, akhlak mulia. Karena kehidupan manusia itu tidak stabil. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Kehidupan manusia itu ibarat air. Tadi kata Pak Sekda, waspada. Hari-hari terakhir ini cuaca tidak baik, akan muncul hewan-hewan yang mematikan. Begitulah keadaan filosofis. Begitulah gambaran kehidupan dunia secara khusus di Indonesia. Waspada, berhati-hatilah, karena Indonesia ini digiring pada sebuah konsep kehidupan jauh dari akhlak mulia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanggal 28 Oktober 3 hari lalu, saya diundang berbicara pada satu pertemuan pemuda. Dalam satu komitmen membicarakan tentang Hari Sumpah Pemuda. Dari tahun 1926 sampai finalnya 1928, 28 Oktober, para mahasiswa, anak-anak muda yang terhimpun kepada satu perhimpunan yang besar berskala nasional, Indonesia Student Board, P3I, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Mereka ingin bangsa ini keluar dari kaum kolonial penjajahan, dan mereka berhasil, Indonesia merdeka. Singkatnya begitu. Perjuangan para pemuda tidak berakhir sampai di situ. Sampai hari ini kita menambahkan negara kita ini berdaulat, betul-betul berdaulat, baik dalam komitmen bernegara hingga komitmen berbangsa dan bernegara. Saya tidak, baru sekali ini saya dengar lagu Abdul apa tadi, Waton,
iman waton, iman yang di tengah. Saya baru kali ini mendengar begitu, dan kemudian ada lantunan sholawat kepada Nabi. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Jadi berbicara tentang Nabi Muhammad tidak berbicara pada aspek agama Islam saja. Nabi Muhammad dihadirkan oleh Allah bukan kepada umat Islam. Yang percaya kepada beliau disebut mukmin Islam, dan yang tidak percaya kepada beliau mereka adalah golongan kafir. Tapi tetap saja komitmen dakwah maulud itu mencakup totalitas umat manusia. Bapak Ibu boleh perhatikan keadaan Indonesia sekarang ini. Tadi saya berbincang-bincang dengan seorang pejabat kepolisian, Pak Kapolsek. Berapa bulan kita lalui, di tahun-tahun terakhir ini banyak sekali kejadian yang menyeret aparat, yang menyeret pejabat-pejabat kita jatuh karena moral. Dan saya katakan kepada beliau, kalau polisi rusak, bukan polisi yang rusak, itu adalah individu. Kalau tentara rusak, bukan tentara yang rusak, tapi individu. Latar belakang kehidupan saya dan keluarga, istri dan anak-anak bukan dari keluarga Islam. Kami adalah orang yang dulunya tidak beragama Islam. Betapa bahagia, betapa senang kehidupan kami ketika kami mendapat hidayah. Begitu kami sampai di dalam Islam, begitu kami beragama Islam, baru kami tahu bahwa memang Islam itu bukan teori. Islam itu bukan hafalan. Ibu bapak, saudara-saudara, Islam itu adalah praktik kehidupan. Enak kita bicara la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, enak sekali. Tapi untuk mempertanggungjawabkan amantu billahi wa bima qala Allah taala, amantu bi rasuli wa bima qala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak mudah seperti yang kita ucapkan. Tadi ada yang bertanya juga sama saya, bagaimana Ustaz lihat Islam di Indonesia saat ini? Islam di Indonesia secara kualitas sudah terpecah-pecah, sudah terbelah. Secara kuantitas, yes, masih mendominasi 98%. Tapi secara kualitas kita terpecah-pecah. Maulud Nabi inilah yang mempersatukan kita. Ini bukan mazhab NU. Ini bukan ajaran Muhammadiyah, ini bukan ajaran Naksabandiyah, ini bukan ajaran Al-Wasliyah. Ini adalah ajaran bagi seluruh umat manusia. Ibu bapak perhatikan, 8 tahun, hampir 1 dekade, hampir 10 tahun rezim yang sedang berkuasa saat ini, mulai dari awal berkuasa hingga mau akhirnya, selalu dirundung dengan persoalan. Jangan salahkan individu. Saya sering katakan, kita tidak bisa menyalahkan presiden dan wakil presiden. Tetapi di samping para pemimpin kita ini, banyak sekali orang-orang bajingan. Allah. Makanya saya nasihati istri anak saya, kita sekarang sudah beragama Islam. Kita mendapatkan Islam itu dengan cuma-cuma. Allah berikan kita petunjuk, laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi mayasya'u ila siratim mustaqim. Lalu diberikan kami hidayah, petunjuk. Sampai ke dalam Islam saya nasihati. Sekarang kita bukan lagi beragama Kristen. Jiwa dan kehidupan kita bukan lagi kafir,
tapi kita sudah beragama Islam, kita adalah orang beriman, mukmin. Saya ajarkan kepada istri anak-anak saya 3 hal. Enggak yang tinggi-tinggi. Saya tidak mengajarkan kamu hafal 30 juz Al-Quran, tidak. Saya tidak ajarkan anak istri saya hafal hadis, ribuan hadis di kepala, tidak. Itu penting. Tapi saya bilang kepada mereka, kita orang dari kafir yang baru diberikan petunjuk. 3 saja yang kamu pelajari. Anak saya tanya, sampai kapan? Sampai mati. Apa itu, Pak? Salat. Yang pertama saya ajarkan, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Abdulul a'malu as-sholatu khams. Amal yang paling utama itu adalah sholat 5 waktu, yang membedakan kita dengan orang kafir. Laksanakan itu dalam kondisi dan keadaan bagaimanapun, karena Islam tidak mempersulit. Antum dalam keadaan sakit boleh sholat. Antum di atas pesawat, di kapal, di mana saja boleh sholat, karena Islam mengajarkan yang mudah, bukan yang menyusahkan. Yang kedua saya ajarkan, Anda sudah menjadi muslim, jangan coba-coba mengambil, mencuri barang yang bukan milikmu sendiri. Jangan merampok, jangan mencuri barang orang. Hanya perampok di zaman akhir ini. Orang sudah mati pun dirampok. Yang ketiga saya katakan, jadilah dirimu sendiri, jangan pernah menjadi diri dan pikiran orang lain. Kalau kamu jadi pejabat, jangan berhati penjahat. Kalau kamu jadi penjahat, jadi penjahat yang betul-betul penjahat. Jangan berpura-pura penjahat. Susahnya kita di Indonesia ini, pejabat berhati penjahat, jadi pejabat. Jangan salahkan TNI, jangan salahkan Polri, jangan salahkan Jokowi, Ma'ruf Amin, dan pemerintah lain. Salahkan pribadi-pribadi mereka. Kalau belum siap jadi pejabat, jangan bercita-cita mau jadi. Berat sekali. Jadi ustadz aja susah, apalagi jadi pejabat. Allahu Akbar. Ibu, bapak, saudara-saudaraku, saya dan keluarga bukan seperti ibu bapak. Jalan kemana-mana, ibu bapak tidak ada musuh. Kami sekeluarga ini dimusuhi oleh orang-orang yang bukan Islam. Mereka mencaci maki, mereka memfitnah, mereka menghina. Bahkan mereka tidak puas, mereka penjarakan kami. Alhamdulillah Pak Sekda, saya bangga jadi agama Islam ini. Di kafir gak pernah masuk penjara, nanti di Islam. Allahu Akbar. Di Islam saya penjara. Mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim. Saya bisa masuk penjara. Bayangkan itu. Orang Islam juga tidak bela, padahal banyak dia. Oh, tunggu dulu. Ini menunjukkan bahwa Islam agama yang benar. Jangan pakai bela. Jangan bela. Kita harus kooperatif. Polisi datang ke rumah saya dari Mabes Polri. Ustadz, ada laporan. Saya sudah tahu. Saya sudah tahu, komandan. Jangan tunggu-tunggu, sekarang saya siap dibawa ke penjara. Oh, berani sekali Ustadz ini. Ya, saya selama bertahun-tahun sejak masuk Islam dari 2006 sampai 2021 saya berdakwah tidak pernah pakai pengawal, apalagi cuma penjara. Saya sudah punya konsep sebagai orang Islam. Al-mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalun. Seorang mukmin tidak pernah mati, tetapi mereka pulang kampung. Konsep itu yang saya jadikan sebagai landasan dalam perjalanan dakwah. Qudwatun fisabilillahi aw rakhautun
khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore, berjuang di jalan Allah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Allahu Akbar. Sudah saya tinggalkan lama itu. Sudah saya tinggalkan. Nggak pernah saya tengok ke belakang seperti istrinya Lot, Nabi Lut. Sudah saya buang ke belakang, jauh, tinggalkan. Saya hanya mencari ridho dan ampunan Allah. Berapa lama saya hidup di dunia ini? Berapa lama? Nabi-nabi pun hidup. Mereka pada akhir kehidupannya meninggal dunia, wafat, diambil oleh Allah. Apalagi kita manusia yang penuh dengan hina dina ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang sebagai manusia biasa, diutus kepada umat manusia. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yujakikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmat wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kata Allah, kami sudah mengutus seorang rasul dari antara kamu, di tengah-tengah kamu. Ini ajaran tauhid Islam. Kami sudah mengutus, kata Allah, seorang rasul dari antara kamu, di tengah-tengah kamu. Dari manusia kepada manusia. Nggak pernah dari manusia menjelma jadi Tuhan. Batu jadi Tuhan, kayu jadi Tuhan, pohon jadi Tuhan. Manusia berubah menjadi Tuhan. Nggak pernah. Makanya di dalam Islam tak ada juru selamat. Cari selamat masing-masing. Sedangkan selamat yang hadir ini belum tentu. Nggak begitu dalam Islam. Ini yang mendorong saya untuk mempelajari, apalagi Maulud Nabi. Siapa yang tahu Rasulullah itu bakal jadi Nabi? Ada yang tahu? Ada orang Islam pada waktu itu? Tak ada satu Muslim pun. Ketika Rasulullah berumur 8 hari, dibawa oleh paman beliau ke Syam, berdagang pergi ke Yerusalem, disaksikan oleh seorang ahli kitab terkemuka di Yerusalem bernama pendeta Bukhairah, memanggil Abu Talib. Abu Talib, ke sini. Kemanapun anak yang kau bawa ini, anak kecil berumur 8 tahun ini, ke kanan awan ikuti, ke kiri awan mengikutinya, kemana saja dia melangkah, awan menulungi di atas kepalanya. Peristiwa orang dilindungi, dinaungi oleh awan hanya terjadi 2 kali. Yang pertama, sejarah Bani Israel keluar dari cengkeraman Firaun dari tanah Mesir, perbudakan Firaun. Dan yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bukhairah berkata, Abu Talib, bawa kembali anak ini ke kampung halamanmu di Mekah, karena anak ini mempunyai tanda-tanda kenabian. Saya tahu namanya Ahmad bin Abdullah. Orang Yahudi dan Nasrani di zaman dulu menyebut Rasulullah itu Ahmad bin Abdullah. Ben itu sama dengan kita Islam, bin, anak laki-laki. Itu Pak Sekda, abjad bahasa Ibrani di kalangan Bani Israel dengan abjad kita orang Islam hampir sama. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Sayin, Ket, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ayin, Pesade, Kofreshi, Shinto. Abjad Ibrani ini sama dengan hampir Hijaiyah. Makanya orang Yahudi ini tahu bahwa anak kecil ini adalah cikal bakal menjadi nabi yang terakhir dari susunan historik catatan sejarah 124.000 nabi. Ibu bapak perhatikan, saya sering tanya kepada jamaah, ada berapa jumlah nabi dalam Islam? Mereka jawab 25. Terlalu kecil. Pegawai negeri saja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ratusan bahkan ribuan. Mimpin masyarakat yang tidak sampai 10 juta. Bagaimana mungkin nabi menyampaikan risalah kepada seluruh umat manusia, jumlahnya hanya 25?
25 itu adalah pilihan Allah. Manusia biasa yang dilebihkan Allah menjadi manusia luar. Nabi belum tentu Rasul. Rasulullah sudah pasti Nabi. 25 itu bukan cuma Nabi, mereka adalah Rasulullah. Nabi belum tentu Rasul. Rasulullah sudah pasti Nabi. Polisi, tentara belum tentu jenderal. Jenderal sudah pasti polisi atau tentara. Itu pun tumbang 2 bintang. Amin ya Rabbal. Nah, ada yang jago tembak sniper di dunia ini, nembak bintang. Ada bintang nggak malam ini? Nah, cuaca baik. Nah, akan hujan Pak Sekda. Insya Allah ini bahaya ini berakhir malam ini. Nah, ada bintang. Siapa yang jago tembak? Hirbah, penembak mahir, sniper. Tak bisa jatuhkan bintang, apalagi bulan, apalagi matahari, sulit ditembak. Tapi kalau sudah kehendak Allah, maka lillahi ayat takiza bi waladin suwana isa qad amran fa'ina ma yaqulu lahu kun jadi maka jadi. Berangkat sambung. Jangan coba-coba. Negara kita ini sedang diberikan mubahalah. Saya dari kafir cinta kepada Islam. Dulu suka membenci Islam. Jadi maksud saya mau sarankan kepada pemerintah kita ini, siapapun yang menjabat di negara ini, jangan coba-coba cubit-cubit apalagi ulama kau sakiti, kau lukai, kau hina, kau fitnah, kau penjarakan, kau bunuh. Tunggu saja. Dari dulu kami sudah katakan, kami tidak pernah mengkritisi rezim yang berkuasa ini dalam etos dan kinerja kerja. Tapi kami para pendakwa melihat kezoliman yang terlalu lebar di masyarakat. Saya tidak ada yang support saya kemana-mana. Otak saya berdakwah ini karena hikmah dari Allah. Makanya saya nggak pernah pakai pengawal. Dari dulu 3 person. Saya, my wife, and my son. Saya, istri, dan anak kecil. Is my bodyguard. Itulah bodyguard saya. Bodyguard saya, tukang pukul saya, yang mendampingi saya kemana-mana. Umurnya 4 tahun. Jadi kalau bapak ibu mau ganggu saya, berhadapan dengan dia dulu. Kita ini bilang dakwah, tapi yang datang satu kampung. Kenapa? Kok sampai semua jemaah bertanya? Saya datang tadi di sini ada yang tanya, Ustaz mana sopirnya? Saya. Sejak kapan Ustaz bawa mobil? Dari 2006 sampai sekarang. 2001 istirahat, absen karena di penjara. Enak juga di penjara. Di penjara bisa jadi imam, bisa berdakwah, bisa jadi khatib Jumat. Hari besar Islam kami lakukan. Bahkan ibu bapak mau tahu, ada satu orang Tiongkok, orang Cina, dia ditangkap di Singapura, tidak bisa bahasa Inggris, he cannot speak English. Dia tidak bisa bahasa Indonesia, yang dia tahu hanya bahasa Mandarin, Cina. Setiap orang Islam sholat, dia baru 1 bulan ditangkap, 3 minggu dia ikuti umat Islam sholat. Saya panggil seorang Cina yang ada di dalam, namanya Jeffrey, yang sudah warga negara Indonesia. Kok Jeffrey, sebentar saya mau tanya, kok kenal orang Cina yang baru masuk penjara tadi, kasus judi online? Oh, saya kenal Ustaz. Coba kamu pakai bahasa Cina, karena ada laporan jamaah kepada saya di dalam penjara, satu penjara dengan Habib Rizik Syihab di Mabes Polri. Penjara kami bukan di atas tanah, kami dipenjarakan di bawah tanah. Tak pernah tahu ini siang dan malam, nggak pernah mengecap ultraviolet sinar matahari. Tanyakan dia kenapa dia ada di sini. Kami mendirikan 2 masjid di Mabes Polri, satu di blok narkoba dan satu di pidana umum. Habib Rizik Syihab yang mendirikan Masjid Rohul Jadid.
Ditanya kepada si Cina, karena jemaah melapor saya, Ustaz, itu orang judi online, dia bukan Islam, tapi setiap sholat dia ada di baris belakang, saf belakang. Apakah sholatnya itu sah? Insya Allah lebih sah dari kita yang sudah muslim. Kok bisa begitu, Ustaz? Nah, ini yang kita sholat, yang lain masih tidur. Nanti orang lihat baru dia sholat, orang tidak lihat dia tidak sholat. Innalillah. Ria. Begitupun di Indonesia, sudah sholat bidah, kafir, maulud bidah. Nah ini nih, hanya berani kepada saudara muslim, tapi tidak berani membasmi kebatilan, termasuk mencegah kemungkaran orang-orang nggak berani. Cuma berani kepada saudara muslim. Siapa mereka? Kelompok Wahabi. Betul apa betul? Ini kalau ada Wahabi di sini marah sekali dia sama saya. Tidak apa-apa kalau kau marah, baku hantam di jalan-jalan kita situ. Ini Umar bin Khattab saya ini. Ibu bapak belum tahu, saya masuk penjara bukan pelanggaran pidana. Saya tidak pernah nyolong uang negara. Saya tidak pernah korupsi. Saya tidak pernah membunuh orang. Saya bukan narapidana. Tapi kadangkala Allah ingin supaya Ustadz, Nabi, Rasul merasakan jeruji besi. Ma sabak min musibatin illa biidnillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbuh. Wallahu bikulli syai'in alim. Masuk kamu walaupun tidak mencuri, masuk walaupun tidak bermaksiat, tidak melakukan dosa, diizinkan oleh Allah. Masuk saya penjara. Memang saya merasa juga bagaimana hidup di penjara ini. Masuklah di penjara. Oh begini siksanya. Enak juga, di dalam boleh berdakwah, bertemu orang kafir di dalam. Yang kafir-kafir ya pada takut lah. Ini Yahya Waloli di YouTube keras sekali ini. Bisa mati kita di dalam ini. Takutan. Apalagi kacek sudah dihantam sampai pengkor kakinya. Saya satu kamar dengan Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Kami dua satu kamar. Kami dua satu blok. Habib Rizik di blok yang jauh, narkoba. Kami di blok pidana umum. Ditanya sama orang Cina, apa yang mendorong kamu untuk sholat? Apa dia bilang? Sejak umat Islam sholat, saya perhatikan terus. Kayaknya orang Islam ini biar susah, tenang hatinya. Masya Allah. Begitu saya coba ikut sholat subuh pertama, kata si Cina, hati saya tenang. Saya tidak peduli dengan hukuman yang diberikan hakim. Saya ingin setiap saat sholat. Jadi dia ikuti 5 waktu. Sudah ada yang melarang, tanya sama saya, Ustadz, kenapa tidak larang? Di Amerika dan Eropa, yang begini-gini, ribuan bahkan jutaan orang ahli perbintangan astronom. Seorang angkasawan, astronot, fisikawan, ahli fisika, matematikawan, ahli medikal, seorang dokter. Apa saja kompetensi mereka, intelijensi mereka di atas rata-rata, lalu Allah kasih hidayah. Bahkan ada orang bule yang tidak bisa tidur, kerjaannya cuma di laboratorium berpuluh-puluh tahun, sudah minum double L, sudah minum Valium obat tidur, nggak bisa tidur. Begitu dia mampir di masjid orang Indonesia, Indonesian Muslim Community Al-Hikmah Bos, kebetulan imamnya di sana itu Ogi, orang Makassar. Mega Ogi tahu ah? Mega di? Wah, ada sapo, ada. Hai, asli nah, wah, keluar asli nah. Iya Manado iya benen aku. Saya suami istri Manado, menang nambang doang. Oh susah Manado masuk Islam, susah. Secerdas Rocky Gerung orang Manado, tidak, Allah kasih
pintar dia, cerdas dia, ahli filsafat, semua jago-jago debat di Indonesia habis dihajar oleh Rocky Gerung. Apalagi kawan yang pakai ban Vespa di kepala putih, kalah. Ban Vespa kalah. Jangan jelas apa yang ajaib. Kalau jelas nanti didelik kita itu. Bilang saja ban Vespa kibulin. Iya, karena jago ngibul toh. Iya. Habis semua, tidak Allah kasih hidayah. Rocky sudah tahu Islam benar, tapi Allah yang membolak-balikan hati manusia, nggak dapat hidayah. Saya yang bodoh ini Allah kasih hidayah. Satu keluarga, saya, istri, dan 3 orang anak diberikan hidayah masuk Islam bukan karena mau kawin. Ini masuk Islam karena mau kawin. Masuk Islam ikut-ikutan. Innalillahi. Saya meneliti secara sistematis, kontekstualis, rasional tentang kebenaran kitabullah Al-Quranul Karim. Jangankan satu kata, satu titik Al-Quran tidak dapat diselewengkan oleh otak dan tangan manusia. Subhanallah. Kaget saya. Beberapa hari lalu, beberapa bulan lalu, kok ada yang bilang 300 ayat harus dihapus? Siapa yang bilang begitu? Orang yang tadinya Islam, Ustadz perhatikan, dia belajar di pesantren dari kecil sampai dia tumbuh dewasa. Dia murtad dari Islam, namanya tai puding. Begini. Aja macai bisa po, ya. Jangan marah. Begini, orang masuk Islam karena sudah kelebihan ya begitu satu kali. Ini di kampung juga, jadi tidak usah pakai bahasa ilmiah. Orang masuk Islam karena pintar. Yang masuk Islam itu orang-orang cerdas, meneliti, selektif, and kritis terhadap kitab mereka sendiri. Perhatikan, orang yang keluar dari Islam itu hanya 2 persoalan. Kalau bukan lapar, goblok, otaknya tolol. Keluar dari Islam karena bodoh dan suka mencari dunia, hubud dunia, roh sukuli hotiat, cinta kepada dunia, akar dari segala kejahatan. Ini Taifudin lakukan. Makanya orang keluar dari Islam itu namanya ente kalau bikin bersih ikan, mau masak balado atau bikin kuah bolu bulu balik, ya, ikan apa di Makassar yang paling top itu? Ikan bolu balik tuh, buah bandeng, iya, balik bolu. Pokoknya ikan yang dibersihkan, apa yang pertama ibu bersihkan? Perutnya harus dibuang, karena di perut ada kalau masak udang, apanya yang dibuang? Perutnya, kepalanya, karena kepalanya ada udang. Jalannya bagaimana? Mundur. Inilah kabinet mundur. Maju Pak Jokowi. Susah sekali saya dari Jambi tadi, nggak dapat solar saya. Saya misi sama Pak Sekdasek, susah cari solar. Iya Ustaz, Masya Allah, dari Jambi nggak ada solar. Kalau di Manado saya masih muda, bensin motor saya habis, saya tuang pakai cap tikus, selesai jalan. Tapi di sini kan nggak ada peminum balok yase, balok talak, ya kan, tuang cap tikus di Manado. Ini orang-orang bodoh yang kemudian menjual akidah demi sesuap nasi. Saya ini orang yang bukan bodoh dari Kristen. Saya orang seperti begini juga, cuma bentuknya dulu sekolah tinggi teologia. Teologia sekarang saya robah, sekolah tinggi tolologia. 5 bulan saya dimasukin penjara. Kasusnya apa Ustaz? Kasus saya bela Ustadz Abdul Somad
karena seluruh pendeta di Indonesia menyerang beliau tahun 2019. Saya bela. Saya katakan jangan UAS yang kalian lawan, jangan UAS yang kalian tangkap. Saya Yahya Waloni siap ditangkap. Dan saya katakan, hei orang kafir, Roh Kudusmu itu adalah Roh Kudis. Ditangkap saya. Kitab sucimu itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saya robah Matius, Markus, Stefanus, Spiritus, Capticus. Tapi kan saya sudah minta maaf, datang Kiai NU sebagai ahli persidangan. Ustadz, jangan begitu lagi kalau ngomong. Bagaimana tidak marah saya? Saya yang keras ceramah tentang kafir, UAS yang diserang. Kenapa mereka jadi kuat? Kenapa orang kafir jadi berani? Karena banyaknya golongan munafik di dalam Islam. Allahu Akbar. Semua agama sama katanya. Tidak. Semua agama itu sama. Bagi saya agama itu beda. Yang masuk surga orang Islam, yang masuk neraka orang kafir. 2000 kali kau penjara tidak akan berubah saya. Allahu Akbar. Nggak ada. Cek di pengadilan. Hakim yang penjarakan saya itu hakim yang sekarang periksa Sambo. Ya, boleh tanya di pengadilan Jakarta Selatan. Namanya Pak Wahyu Imam Santosa. Beliau bebaskan saya. Alhamdulillah. Saya tolak pengacara Egy Sujana dan kawan-kawan. Pengacara Muslim antri mau bela saya, semua saya tolak. Polisi memberikan pengacara catur bakti, saya tolak. Ini perjalanan perjuangan dakwah. Kadangkala kita harus merasakan yang sakitnya. Tidak kata Allah, kamu disebut orang beriman kalau kamu tidak diuji. Saya sudah mewakafkan diri di jalan Allah. Apapun terjadi, saya dan istri anak tetap kemana-mana. Makanya tadi ada yang tanya, Ustadz kok bisa masuk Islam? Bagaimana bisa masuk Islam? Saya jawab cepat-cepat, saya tidak mau masuk neraka, titik. Ibu bapak bayangkan, yang paling tahu Nabi Muhammad Nabi, bukan orang Islam. Tidak ada orang Islam pada waktu itu. Yang ada adalah ahli-ahli kitab, pendeta-pendeta Nasrani. Mereka sembunyikan rahasia itu. Mereka takut. Mereka tidak suka ada nabi dari kalangan Bani Ismail. Mereka hanya menginginkan nabi dari Bani Ishak. Mereka menginginkan dari keturunan Ishak, bukan dari keturunan Ismail. Mereka tidak suka. Mereka katakan Nabi Muhammad itu adalah nabi orang Arab. Tidak, ibu bapak, Nabi Muhammad itu adalah nabi yang dititiskan Allah dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya kita mengadakan solat, membaca doa iftitah. Qul aina sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu adalah konsep dari Nabi Ibrahim. Adakah orang Kristen pakai doa begitu? Yang ada di mereka itu Abinu Sebas Samayem Yitkadas Semeka Tabum Malkuteka Yasre Suneka Kaasir Ka Amba Ares Edlehem Huken Uten Lanu Hayom. Itu bahasa kafir Yahudi. Saya ahlinya, 3 orang ahli di Indonesia, 2 sudah mati sekarang di neraka, tinggal saya masih hidup. Insya Allah masuk surga. Jangan ibu bapak jadi lemah dari Islam. Jangan. Saya sudah minta maaf. Saya salah bicara. Hebatnya bagaimana seorang ustadz, jago bicara, jago pidato, piawai dalam kompetensi keilmuan. Kalau sudah melompati akhlak mulia, berarti dia ustadz tidak baik. Saya orang dari kafir masuk Islam. Mohon maaf, mobil baru memang begitu. Masih panas mobilnya, Masya Allah, mobil baru pokoknya langsung main gas terus. Lambat laun, sekarang sudah 16 tahun, agak ada filter. Karena kata-kata begini
bisa dijadikan argumen hukum orang-orang kafir. Padahal tujuan dakwah saya cuma dua. Saya datang dilipat apa ini namanya? Nipah panjang. Saya datang di nipah panjang ini, tujuan saya cuma dua. Orang kafir masuk Islam dan orang mukmin kuat dalam mempertahankan keislaman. Tidak ada kebencian di dalam hati saya kepada orang kafir. Saya sayang kepada mereka supaya mereka masuk Islam. Tapi jangan semua sapok. Kalau semua yang masuk ada siapa yang di neraka, kan begitu? Betul apa betul? Tidak bisa semua. Tidak bisa. Allah bangun surga, ada juga neraka. Bersyukur ibu bapak sudah Islam. Jangan murtad. Jangan murtad. Jangan sekali-kali. Berpikir pun jangan. Saya ibu bapak mungkin tahu sedikit ibu bapak, pendeta-pendeta itu gajinya support, gajinya insentifnya besar. Jadi ketika dia memutuskan diri untuk masuk Islam, pasti dia siap menderita miskin. Saya terus berpikir, ini kalau masuk Islam, bawa anak, bawa istri, tinggal di mana? Saya orang Manado. Dan orang Manado kalau sudah masuk Islam, keluar dari barisan keluarga. Nggak boleh lagi ngaku keluarga di Manado. Jadi saya dan istri berpikir, saya tanya, kau siap? Insya Allah kita sudah mendapatkan jalan hidup yang benar. Mari kita ke Jakarta. Di Jakarta nggak punya keluarga. Datang kami ke Jakarta. Kenapa kami tidak diam di Sulawesi? Kami diancam oleh keluarga. Bahkan yang akan membunuh saya adalah keluarga saya. Saya tinggalkan kampung halaman. Saya merantau ke Jakarta. Karena pikiran saya, orang-orang Islam itu banyak di Jakarta. Saya datang ke Pulau Jawa, membawa istri dan 3 orang anak. Sampai di Jakarta, hidup kami bukan langsung kaya. Dari atas terjun langsung ke bawah. Mau ibu bapak begitu? Dari atas sampai ke bawah, turun ke bawah. Saya terus berpikir, saya tanya anak istri saya, kamu tahan hidup begini? Saya mau pancing istri saya, apa dia kuat dalam Islam? Kamu siap menerima kenyataan hidup begini? Jadi orang Islam kita begini? Dia katakan, lebih parah daripada ini, 2 kali lipat Allah berikan. Insya Allah kita tetap sama-sama. Dengan air mata dia keluar menangis. Secara manusiawi, iblis tidak diam. Apalagi saya memang bekas datuknya iblis. Yang malam dia datang bisik saya, woi mana sepatumu? Iblis datang bisik di kuping, woi mana sepatu? Udah saya buang, kata saya. Mana jas kamu? Sudah saya buang. Mana kamu punya dasi? Sudah saya buang. Sekarang diganti oleh Taifudin. Pingin ke Amerika, yang penting jual menggadaikan akidah, menghambakan diri kepada syaitan dan dunia, menukar akhirat dengan dunia. Kami sebaliknya, menukar dunia dengan akhirat. Alhamdulillah. Begitu masuk Islam, saya lihat di kubur ada orang mati, orang Islam mati, saya tengok di kubur, di liang kubur. Gampang jadi Islam, mati pun gampang. Oh begini orang Islam mati ya. Saya tanya sama yang tukang gali kubur, dia punya barang emas dibawa nggak? Oh nggak bisa, Pak Yahya. Dia punya sepatu, nggak pakai sepatu, coba saya lihat, memang kosong. Allahu Akbar, hanya pakai kain. Innalillahi, kain kafan. Duta besar, pejabat tinggi negara, mantan ambasador dikuburkan di Karawang, Jawa Barat. Saya intip, saya lihat pejabat yang kaya raya, pangkatnya, jabatannya, istrinya, semua aset yang dia bawa tinggal di dunia. Kembali ke rahmatullah, hanya iman dan amal
soleh. Orang Kristen tidak. Waktu saya masih pendeta, Jesus resurrection in the life. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Taruh dalam peti mayat begini. Kecap batu pakai dasi berangkat ke neraka. Ini bukan menghina, ini fakta bagaimana? Ini bukan menghina, ini fakta. Hati-hati di pesantren-pesantren begini banyak juga tuh pendangkalan akidah, bahkan murtad keluar dari Islam. Taipudin itu orang pesantren, Masya Allah, keluar dari Islam. Ustadz katanya dia. Saya pendeta jadi ustadz, dia ustadz jadi pendeta. Allahu Akbar, terbalik dunia ini. Allahu Akbar. Saya kaget lihat orang-orang begini. Apa argumen mereka? Tidak ada argumen secara ilmiah. Bodoh. Apa yang mereka benarkan tentang Islam? Makanya kami kalau salah nggak pernah lari. Kenapa? Kami kooperatif, kalau ditangkap nggak pernah kami lari. Kenapa? Karena konsep dakwah yang kami sampaikan berdalil, mempunyai referensi yang jelas, baik secara Quran maupun hadis. Kecuali dendam, ini baru tangkap satu-satu. Wah, ini terlalu keras. Makanya kami mundur sekarang. Ada pencalonan presiden sekarang kan? Ada Jokowi, ada Prabowo, betul? Ada Anies Baswedan, ada Puan Maharani, siapa lagi? Erik, Menteri BUMN, makanya mahal bensin. Siapa lagi yang satu? Ganjar Pranowo. Kenapa nggak singgung itu, Ustaz? Oh, kalau sekarang bahasa politik saya, baku mati saja kalian, kami tidak masuk campur. Allahu Akbar. Kami yang penting dengan umat, karena kami sudah tahu siapapun ke depan jadi pemimpin, insya Allah dari seluruh kandidat cuma satu yang betul-betul berkompeten, sebagaimana sikap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa dia? Anies Baswedan. Amanah, jujur, tabligh, fatona. Beliau itu amanah, dicari-cari kelemahan oleh KPK, nggak dapat. Jangankan mimpin Indonesia, Anies Baswedan mimpin Amerika, insya Allah is the best, lebih bagus daripada Joe Biden. Udah, ukur saja kemampuan Anies berbicara, level Anies bicara secara homiletik, speaking public, dia menguasai beberapa bahasa di dunia. Lawan bicara Anies Baswedan cuma satu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Itulah syarat kriteria Islam, bastotan fi ilmi wal jismi al qawiyul amin. Pemimpin yang kuat, bastotan fi ilmi, mempunyai cakrawala pengetahuan yang luas dalam garis ketetapan kompetensi, jejak rekam akademis. Beliau mantan rektor, cerdas, jago bicara, bahasa Inggris, yes. Saya sudah baca begitu ini kacau. Ini jamaah mesti perhatikan, generasi mesti perhatikan, berhenti negara ini dengan adegan-adegan konyol. Baru-baru ini kan ribut masalah ijazah. Innalillahi. Sudahlah, it's too late. Tapi nggak apa-apa. Orang apa ini? Suku apa di sini? Melayu. Orang Melayu bilang better late than never. Lebih baik terlambat daripada jangan. Mau kita atau tidak mau, suka atau tidak suka, dimenangkan atau menang, beliau adalah presiden kita. Berhenti cebong dan kampret. Stop. Berhenti. Percaya sama saya, percaya. Kita yang rugi nanti. Hati-hati. Di kiri kanan kita orang kafir tidak pernah senang. Walan tardo ankal yahud walan nasoro hatta tatabia milatahum. Mereka tidak suka. Mereka suka mengadu domba antar sesama bos. Berhenti. Mau NU, Muhammadiyah, Naksabandiyah, Al-Wasliyah, kita bersatu. Apa yang sering pakai baret kalau datang ke majelis begini? Banser, Ansor, NU, Muhammadiyah. Yang satu yang dibubarkan, Front Pembela Islam. Mari kita
bersatu, berhenti. Saya ini orang dari kafir dulunya, tidak suka melihat orang Islam itu saling berebut, orang Islam saling suka beradu. Apalagi yang baru-baru ini, tikam dari dalam, enemy in the blanket. Musuh yang paling bahaya bukan kafir, ada yang lebih bahaya, Wahabi. Masuk masjid tidak pakai senyum, keras sekali mukanya. Kalau mau sholat, kita sholat kan buka kaki teratur lah. Ini sampai panjang-panjang memang. Lebar sampai 5 saf, dia makan semua itu. Sholat kaki orang dikejar-kejar begini. Apa-apaan ini? Saya pernah itu di Batam sampai lari-lari begini. Dia kejar lagi, saya lari lagi. Dia kejar, saya lari lagi. Tanya sama saya, kenapa Ustadz lari? Rapat Ustadz, rapat. Kenapa kalau rapat? Kalau rapat setan susah lewat. Ente lupa, ente buka begitu lewat bawah. Kacau. Terlalu banyak logika. Saya tegur dia, Dek. Lain kali kalau ente mau kasih nasihat, cari mualaf yang baru belajar. Ente bermain secara logika, di atas langit ada fikih. Di dalam Islam itu luas, lebar, tinggi dan dalam. Itulah Islam. Orang kunut silakan kunut. Menurut kiai-kiai NU, kunut adalah doa. Bagus. Orang tidak kunut silakan tidak kunut. NU Muhammadiyah lama berdampingan, puluhan ratusan tahun. Adakah orang Muhammadiyah yang tidak maulud bilang NU bidah? Gak pernah. Datang nih kelompok-kelompok ini, kaki celana angkat begini. Saya sudah buka-buka Pak Sekda, buka di hadis, mustalah hadis, buka di Al-Quran. Mana ini malaikat pengukur jenggot dan kaki celana? Jenggot dipermasalahkan. Siapa yang paling panjang jenggot, surganya paling tinggi. Yahya Walodi cuma 2 cm di ruang tamu. Sekda Tanjung Jabung Timur karena tidak pakai jenggot sama sekali, surganya di dapur. Kacau kalau begini Islam. Makanya Bu, saya nggak pernah gabung. Sholat subuh saya dengan istri kemana-mana. Kemarin di Siak kami ceramah subuh, imamnya datang, Ustaz tolong jadi imam. Oh nggak bisa, saya bukan imam, saya pendakwah, saya mau balik. Ya Ustaz jadi imam, nggak mau saya. Kalau zuhur, asar mau saya. Nah itu kan nggak ada pakai baca ayat, cuma komat kami. Dan saya, ibu bapak, saya diislamkan suami istri dan anak-anak oleh kiai yang dari Tebu Ireng, Kiai Haji Komarudin Sofa, orang Tebu Ireng Jombang. Itu yang islamkan kami. Dia bilang sama saya, Pak Yahya kalau sholat ikuti begini cara sholat, kakinya dibuka saja. Bukan lebar ya Kiai? Enggak, ukuran bahu. Jangan terlalu lebar, karena ini bukan di gereja. Oh ya Kiai, karena ini bukan duduk, ini kan jangan lebar-lebar, karena ada sab orang lain, jangan diambil, kasihan. Jangan kapling surga itu. Oh jadi dibuka Kiai? Iya. Kalau dikunci begini Kiai? Jangan. Kalau terlalu dikunci, kaos lampu yang sasaran, pecah. Masa ada orang sholat sampai 20? Tunggu saja bulan Ramadan kaki rapat begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lu baru 3 rakaat sudah jebol kaos lampu, pecah. Kaos lampu 55, kaos lampu butterfly. Allahu Akbar. Ya bukalah sedikit biar angin masuk. Ya Bu, biar bapak-bapak kuat kuda-kudanya. Kalau ditutup begini habis ya. Bukalah sedikit, terlalu lebar juga jangan. Kayak pemain taekwondo ente ya. Sedang aja lah, buka dikit. Nah itulah Islam. Semua sama, nabinya kitabnya sama, Tuhannya adalah Allah, sama Islam. Saya begitu masuk Islam pertama, saya tengok-tengok mana yang beda ini. Oh waktu sholat at-tahiyatul akhir, perhatikan itu, lurus begini, ada yang lurus, ada yang dia mainkan, yang mutar-mutar, ada yang cungkil-cungkil bawah begini.
Terlalu banyak gaya nih orang Islam. Saya dididik Pak Kiai, Islam biasa aja Pak Yaya. Siap, GG. Ya. Allahu Akbar. Ya udah, kaki buka dikit lah. Makanya coba tanya Harim saya, istri saya, bagaimana pukulan saya? Karena kakinya buka sedikit. Tes dulu. Betul ini sapu. Jangan dijepit begini. Kalau terlalu lebar juga habis, tidak kuat itu. Baik. Tapi kalau rajulun mukminun, orang laki-laki Islam buka dikit begini, tanya saja kalau tidak kuat itu. Ya sudah kakek-kakek kencang itu. Siapa? Ya lihat aja lah wapres kita Marwah. Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Ini Kiai mau tanya, ini kan lagi corona nih, masyarakat semua pada kumpul nih di rumah, semuanya lockdown. Kenapa Kiai bikin acara ini? Ini kan lagi kumpul cari dana corona. Masya Allah. Masyarakat lockdown, Kiai cari dana. Nah apa-apa. Sekarang sudah nggak muncul Pak Kiai, kasihan. Kita doakan kiwamud dunya bi'arba'ati asa. Tertib dunia ini bergantung pada 4 orang. Yang pertama bi'ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Yang kedua bi'adlil umaro, adilnya pemerintah. Yang ketiga bisaqwatil akhniya, kedermawanan orang kaya. Yang keempat bidakwatil fuqara. Inilah mubahalah, doa orang-orang miskin. Usahanya patah, usahanya hancur. 2 tahun umat Islam dikunci masjid. Kita umat Islam ini nggak banyak cerewet kepada pemerintah, betul? Kita cuma minta kepada pemerintah, berikan kami akses untuk hebat, untuk jujur, untuk setia. Bahkan kami semangat beribadah, baik di dalam maupun pergi ke Baitullah. Amin ya Rabbal. Amin. Itu saja yang umat Islam minta. Berikan kebebasan kepada kami umat Islam. Untuk apa? Beribadah. Ini masjid segala pakai dikunci. Awas ada tanda X. Saya pernah ceramah, kalau betul-betul waktu dulu masih panas-panasnya corona. Perhatikan panitia masjid, kalau betul corona itu ada, 50 besok innalillahi semua itu. Setiap pulang ceramah tidak ada yang sakit. Saya masuk penjara tiap hari ditusuk-tusuk hidung saya. Swab test. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Datang poluan, mau swab test ya. Silakan Bu, tusuk. Hasilnya Bu negatif. Hasilnya Bu negatif. Padahal tukang ngolok-ngolok corona saya ini, COVID. Hah? Nah sekarang nggak bisa terbang, saya nggak bisa naik pesawat. Kenapa? Tidak ada vaksin. Nggak ada vaksin saya. Nggak bisa naik pesawat, harus ada surat vaksin. Berdoa kita. Cukup yang kemarin ya Allah. Dan jangan sekali-sekali saling membenci. Sudahlah, yang terjadi biarlah berlalu. Dulu setiap ada keributan pasti Ustadz Habib Rizik, Ustadz Somad, Yahya Waloni. Nah sekarang gantian. Dulu kita jadi pemain, sekarang kita jadi penonton. Yang ribut orang kafir yang ribut sekarang ini. Wallahu bima ta'malun basir. Kemana kau bersembunyi, Allah Maha tahu. Buat skenario mu, nanti Allah yang bongkar. Jangan menyembunyikan kebusukan. Sejauh sedalam tersimpan di kepalamu, di dalam dadamu, di dalam perutmu, pecah, dibuka oleh Allah. Agama yang suci, agama yang mulia. 16 tahun saya bawa mobil keliling Indonesia. Dokter sudah vonis keluar penjara, saya jantung. Sampai sekarang dokter bilang jangan sentuh kopi. Kalau Pak Yaya sentuh kopi pasti mati. 1 bulan saya ceramah di Sumatera Barat, Kota Padang. Masuk rumah sakit Ibnu Sina. Permisi. Manajer rumah sakit mengatakan jantung Ustadz sudah parah. Bu, tanya istri saya,
tolong bilang sama Ustadz berhenti keliling Indonesia, berhenti ceramah keras-keras suaranya, karena Ustadz mengidap penyakit jantung parah dan rokok harus berhenti. Sampai hari ini sudah 4 bungkus habis rokok saya. Allahu Akbar. Beriman kepada Allah. Dokter benar, tidak ada dokter salah. Dokter hebat, bisa menyembuhkan orang, tapi yang maha penyembuh adalah Allah. Ngapain kita ragu? Bawa mobil Makassar ke Riau, ujung pukul barat, barat pukul timur. Nggak pernah pakai sopir, saya yang bawa sendiri. Itu dia, demi perjuangan menegakkan agama ini. Tidak ada konsep lain, tidak ada. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah. Orang kunut, saya ikut kunut di belakang. Allahumma dinna fiman adait, wa fiman afait, amin. Wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atoy, wa qina bi rahmatika syarra ma qadai. Saya aminkan dari belakang. You tidak pakai kunut, bagus, lebih cepat, lebih bagus. Enggak pernah. Oh ini salah, itu salah. Enggak, yang salah itu tidak sholat subuh. Saya gabung di belakang. Saya bilang ke Pak Imamnya, nggak mau saya Pak Imam. Kenapa Ustaz? Nggak mau. Indonesia ini ada masjid yang kunut, ada juga tidak. Kalau saya baca kunut, yang tidak kunut curiga. Kalau saya tidak baca kunut, yang kunut marah, dan kami dicap pengacau dalam ukhuwah Islamiyah. Kamu saja yang jadi imam, saya di belakang, saya ceramah. Nggak mau mengambil alih begitu. Apalagi mengurus-ngurus masalah organisasi. Saya tidak. Saya milik semua muslim, kecuali Wahabi tidak. Itu sedikit-sedikit muslim bidah, muslim kafir, jangan begitu. Orang kafir paling senang lihat orang ada ustaz ceramah begitu. Kalau ustaz sudah ceramah menjasti sama-sama muslim, kafir paling suka. Karena saya bekas orang kafir, tahu persis strategi mereka. Ibu bapak tidak percaya sama saya. Kalau bicara hadis, tanyakan di pesantren. Bicara soal Quran, tanyakan kiainya. Tapi bicara soal dasar-dasar tauhid, insya Allah sejarah para nabi kami tahu. Jadi ibarat handphone, kami ini bukan komponen IT dalam handphone. Kami ini hanyalah charger. Ibu bapak handphone yang mulai lowbat, kami datang cas supaya kuat kembali keimanan kita. Allahu Akbar. Nggak ada di sini mengajarkan ibu bapak, oh ikut yang itu, ikut yang ini. Tidak. Tapi di kesempatan ini, Haji Ican berhubungan dengan Haji Edi. Mereka berhubungan dan saya datang. Wallahu alam bisawab. Mobil saya tinggalkan di Jambi. Kenapa? Karena saya sudah tahu jalannya rusak di sini. Anda utus saya ke daerah Vietnam Selatan sini, Ustaz. Sini pinjam dulu mobilnya. Saya pakai mobil Haji Robert itu. Ini mobil besar, mobil tinggi. Saya pakai mobil itu. Tapi mobil tinggi begini, tambah sakit tulang punggung ini. Aduh. Kemarin ibu bapak tahu, saya ceramah di Kampar Kiri, Sungai Sari, Lubuk Agung, Sungai Raja, Koto Lamo. Mobil tak bisa tembus naik sampan kami 3 jam. Saya lihat spanduk saya ditaruh di pinggir sungai. Innalillahi. Spanduk begini. Ustadz Yahya Waloni tablik akhbar dalam rangka Maulud Nabi. Pak Kades, itu spanduk saya. Iya Ustadz. Siapa yang mau baca? Monyet yang baca itu. Mana lagi ada kampung? Tak ada. Spanduk saya ditaruh di pinggir sungai. Siapa yang mau baca? Monyet yang baca. Datanglah 2 pengurus masjid. Ustadz, minggu lalu kami baru habis antar UAS. Kemana dia? 5 jam lagi UAS. Lebih jauh dari masjidnya ini Ustaz. Ini baru namanya ulama. Orangnya pintar, cerdas, piawai, dan dapat memahami pemahaman dalam studi antropologi linguistik bahasa dan budaya Indonesia. Enak sekali kalau beliau bicara. Ringan, humoristis, sederhana, dan tidak pernah sombong. Bahkan saya perhatikan kopiahnya kadang-kadang miring. Tapi otaknya lurus, tidak miring. Beda dengan saya, miring otak. Itu perbedaan saya dengan UAS. Beliau cerdas, saya goblok.
otaknya besar, badannya kecil. Saya badan besar, otak kecil. Otak monyet saya ini. Hanya semangat yang ada pada saya. Artinya ibu bapak, kalau mau tanya ilmu, tanya kepada UAS, tanya kepada beliau di pesantren ini, Ustadz Eli, supaya ibu bapak betul-betul memahami Islam. Pemerintah bersyukur adanya pondok pesantren Darul Ikhlas. Bawa anak-anak kita untuk belajar di sini. Makin hari kan kita umat Islam ditekan. Awas, awas, ini mau pilpres. Orang Islam memperalat apa? Identitas. Memperalat apa? Politik identitas. Jangan terpengaruh. Justru kita sampaikan solawat kepada Nabi. Menyebut nama Nabi. Cepat, tangkap, sambut, respons nama itu. Kafir dan munafik tambah sakit hati. Amin ya Rabbal. Oh, dia bilang begitu, politik identitas. Iyalah. Nanti lihat ya, dekat-dekat pemilihan presiden 2023. Yang tidak pakai jilbab pasti pakai jilbab. Nanti kita lihat. Kalau kami dengan Habib Rizik, mohon maaf, kami mundur, nggak mau kami. Padahal tujuan kami untuk agama dan negara ini. Tapi mereka anggap kami golongan radikal. Paling atas namanya saya dan Habib Rizik. Baru adik saya itu, Ustadz Abdul Somad, ikut-ikutan ke bawah. Disebut radikal. Apa yang radikal? Kalau radikal nggak ada sebanyak ini. Betul apa betul? Kita cinta kepada Indonesia. Awas, hati-hati, jangan-jangan yang pura-pura cinta ini yang bahaya. Abu Jongos, Abu Sapatu. Iya Bu ya. Bu. Satu sudah baru-baru tobat Bu ya. Ya. Kemarin minta minyak goreng supaya apa? Turun kan? Nggak turun-turun Bu, yang turun jangan dalam Ari Armando. Iya Bu, ini sedang kita seleksi Bu. Allah jago konspirasi. Manusia jago, Allah lebih jago. Ade Armando, kata dokter, 5 menit terlambat selesai Ade Armando. Kembali ke rahmat. Innalillahi. Tadi malam Bu, perhatikan Bu, baik-baik. Lil mar'arti syir'ani al-qabri wal zauj. Waqala Nabi. 2 hal bagi perempuan. Yang pertama kubur, yang kedua suami. Ibu PC. Saya dilecehkan. Bu. Kalau suami suruh beribadah, ibadah. Suami suruh berbohong, jangan. Bantah, lawan dia. Dia suruh bermaksiat, lawan. Kalau suami suruh melakukan kebaikan, insya Allah 2 hal kata Nabi bagi seorang perempuan, kubur dan suami. Inilah Islam. Masalah bangsa ini, masalah Pak Sambo sekeluarga, kita doakan jadi contoh dalam kehidupan kita umat Islam. Mahkamah Agung, Hakim Agung ditangkap karena korupsi. Momen Maulud Nabi inilah. Ajarkan anak cucu kita supaya bersikap amanah, jujur, tabligh, fatona. Amanah, diberi tanggung jawab. Tadi saya senang Pak Sekda bilang, ini bukan uang saya, kata Pak Sekda. Ini saya serahkan Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, diberikan kepada umat, kata Pak Sekda. Ini bukan uang saya, dirilis, dilepas. Ini silakan yang berhak untuk mengambilnya. Ini dia amanah, diberi tanggung jawab, amanah, jujur dan tidak berkata dusta, tidak bersaksi dusta di hadapan pengadilan. Itu jujur. Yang ketiga, tabligh, suka berdakwah. Dan yang keempat, fatona, bijaksana, cerdas. Insya Allah 4 sikap itu yang dimiliki Anies Baswedan. Tapi saya tidak menyuruh ibu bapak pilih Anies Baswedan. Tidak. Saya tidak menyuruh ibu bapak pilih Anies Baswedan. Tapi secara kompetensi kami bisa membaca, karena kami juga dulu adalah pengajar, jadi kami tahu mana orang-orang yang berkompeten, yang memiliki kemampuan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habib ilaina al-iman wa zanyu fi qulubina wa kari ilaina al-kufra wal fusyuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma tawaffana muslimina wal hikna bi sholihin ghayra huzaya wal maftudin. Allahumma ij'alna muflihin. Allahumma aftah akhfala qulubina bi zikrika wa atmim alaina nikmat
wa asbik alaina min fadlik waj'alna min ibadika sholihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Rabbi, Engkau pertemukan kami di halaman masjid, di dalam pondok pesantren Darul Ikhlas, dipimpin oleh Ustadz Haji Eli yang ada di sini, di Nipah Panjang, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Ridhoi kami dengan ampunan-Mu ya Allah. Kami banyak memberontak dan meminta kepada-Mu ya Allah. Tapi ibadah dan sembahan kami kurang di hadapan-Mu ya Allah. Kami dihukum hampir 10 tahun ya Allah. Bukan kesalahan pemerintah saja, tapi kita semua umat manusia yang ada di Indonesia secara kolektif. Pada saat ini ya Allah, kami menyelenggarakan peringatan Maulud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari sikap dan karakter Nabi kami tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau amanah, beliau jujur, beliau tabligh, beliau cerdas dan bijaksana. Ajarkan pemimpin kami. Di sisa waktu pemerintahan yang ada, Bapak Jokowi dan Pak Maruf, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hendaknya tercapai. Persoalan apapun di bangsa ini redam ya Allah. Ciptakan bangsa ini menjadi bangsa yang bersatu. Hentikan dari segala pertikaian, hentikan dari segala permusuhan. Dan orang-orang kafir, panggil mereka ya Allah sebanyak mungkin untuk memeluk Islam. Dan kepada saudara muslim, jauhkan mereka dari pendangkalan akidah dan pemurtadan. Didik anak-anak santri di sini ya Allah. Berikan hikmah kepada Ustadz Eli. Berikan kepintaran kepada anak didik santri-santriawati, agar mereka nanti ke depan menjadi masyarakat yang berguna bagi bangsa dan negara, terutama tegaknya Islam di masa yang akan datang. Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berkahi ya Allah. Bapak Bupati yang tidak bersama-sama dengan kami, hanya Bapak Sekda yang ada mendampingi, mewakili masyarakat yang ada. Limpah ruahkan kami semua dengan rahmat, hidayah dan keselamatan dunia hatta akhirat. Ya Allah, jadikan bangsa ini, jadikan Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi kabupaten yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pemimpin yang terbaik masa akan datang. Itulah kami rindukan ya Allah. Pemimpin yang bastotan, yang kuat fi ilmi, bercakrawala luas, cerdas, pintar ya Allah. Itu yang mendidik para milenial di masa yang akan datang. Ya Allah, kami tidak tahu, Engkau yang Maha menentukan. Kami hanya menginginkan, Engkau yang memutuskan. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala kesalahan kami ya Allah. Hampir 1 dekade, 10 tahun kami menderita, 2 tahun kami tidak bisa bersilaturahmi karena isu pandemi COVID-19. Jauhkan bangsa ini dari sakit penyakit, virus apapun ya Allah. Ciptakan perdamaian bagi bangsa ini. Persatukan kaum mukmin, persatukan seluruh komponen bangsa. Perbedaan agama, suku, adat istiadat, kami bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Allahumma firlil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ibu Bapak, Pak Sekda atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.